Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Kamis tanggal 29 September 2022 terambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 31. Firman Tuhan berkata, "Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Manangisi na mangarupa halak naparir, mangaleai sitopa ibana do. Alai manangisi na pasangap ibana, asido rohana midana pugus." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik berbelas kasihan kepada orang yang miskin. Jemaat Kristus yang saya kasihi, Amsal 14 ayat 31 mengingatkan bahwa kaum lemah, orang-orang miskin, sakit, tertindas, terpinggirkan, dan lain-lain adalah fokus keprihatinan Tuhan. Sehingga sikap kita terhadap mereka Tuhan perhitungkan sebagai sikap kita kepada Tuhan sendiri. Menghina Sang Pencipta atau memuliakannya. Semua bentuk penindasan terhadap kaum lemah adalah tindakan yang tidak memanusiakan kaum lemah. Dan itu adalah tindakan menghina Sang Pencipta. Dalam bagian yang kita baca hari ini, kita menjumpai frasa memuliakan Dia. Namun, kita juga menjumpai frasa yang berlawanan dengan frasa memuliakan Dia, yakni frasa menghina penciptanya. Dengan apa kita dapat memuliakan pencipta kita? Kita dapat memuliakan pencipta kita dengan menaruh belas kasihan kepada orang miskin. Lalu, apakah cukup kita hanya menaruh belas kasihan saja? Jika tidak, lalu sebenarnya apa yang tercakup dalam frasa menaruh belas kasihan? Frasa menaruh belas kasihan dalam bagian ini dapat dimengerti sebagai sebuah sikap hati, kemurahan hati yang dinyatakan melalui sebuah tindakan nyata, membantu. Memang tidak sedikit orang yang dengan tulus mengasihi kaum lemah. Para budiman ini melihat si lemah sebagai sesama yang rindu dikasihi dan sungguh berupaya untuk menolong si lemah. Saudaraku semuanya di dalam Yesus Kristus, contohnya seperti dalam sebuah kisah ini pada tanggal 24 April 2011 yang lalu. Seorang tokoh spiritual India, Satya Sai Baba, meninggal dunia. Kematian tokoh spiritual yang meninggal dunia pada usia 86 tahun ini meninggalkan duka yang mendalam pada diri pengikutnya. Bagi para pengikutnya, Sai Baba adalah sosok yang istimewa yang telah berhasil bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk menyelenggarakan kegiatan amal, seperti membangun sekolah gratis, rumah sakit, dan lain-lain. Saat ini diperkirakan terdapat 1.200 pusat Satya Sai Baba yang tersebar di 114 negara. Kepedulian Sai Baba terhadap wong cilik membuat dirinya dicintai dan diagung-agungkan oleh banyak orang. Namun, tidak sedikit juga orang yang melihat kaum lemah sebagai bukan sesama, sebagai bukan manusia, melainkan sebagai peluang untuk dimanfaatkan, lahan untuk dieksploitasi, alat untuk dikorbankan demi keinginan. Praktik human trafficking memeras para pekerja migran,
mengabaikan hak kaum marginal, mempermainkan harga sembako adalah sedikit contoh dari itu. Memang ketika si lemah dipandang sebagai alat untuk meraih keinginan, mereka dianggap bukan manusia, diperlakukan bagai bukan manusia hingga mereka seakan menjadi bukan manusia. Namun ketika si lemah dilihat sebagai sesama yang rindu dicintai, sikap kepada si lemah menjadi manusiawi, penuh hormat dan cinta. Ketika si lemah dimanusiakan, diperlakukan manusiawi, mereka mengalami menjadi benar-benar manusia. Sekali lagi, Amsal 14:31 mengajak kita untuk tulus menghormati dan mengasihi kaum lemah, memperlakukan mereka secara manusiawi dan memanusiakan mereka. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memancarkan kasih Tuhan dengan mengasihi sesama, khususnya mereka yang lemah? Kiranya kasih-Nya memotivasi kita untuk memperlakukan sesama dengan benar, bukan karena takut hukuman atau denda. Jika manusia melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap sesamanya, maka Allah akan menegur dan menuntut pertobatan dari manusia. Dan jika manusia tidak bertobat, maka akan datang hukuman. Sebaliknya, jika manusia sadar akan kejahatannya, memohon ampun dan bertobat, maka akan terhindar dari hukuman. Karena itu, marilah kita hidup di dalam kasih dan kerendahan hati, sehingga membuat hidup kita menyadari bahwa kita juga ada dengan segala keberadaan kita hingga saat ini hanya karena belas kasihan-Nya Tuhan, kemurahan hati-Nya dan pertolongan-Nya saja kepada kita. Dan sikap hidup yang menyadari hal seperti itu mendorong kita juga untuk mau berbelas kasihan, berbagi kepada orang yang lemah dan miskin. Maka dengan demikian kita sudah turut memuliakan Tuhan dan mengagungkan Sang Pencipta. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mau berbelas kasihan kepada orang yang lemah dan miskin, agar mereka merasa diperhatikan dan dihargai, sehingga memotivasi mereka untuk bergairah dan bersuka cita dalam menjalani hidupnya. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit apapun itu, dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.